Ada apa dengan MU dan kapten tim salah satu terbesar di Inggris ini? Kita ngobrol di Canda Bola bersama dua fans MU yang udah nggak bisa dilakukan lagi, Muhammad Fuad dan Tio Nugroho. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Apa kabar Bang Wes? Baik, Opa. Ini ngeri Oh, loh. panggilnya Opa ya? Iya. Oke. Ngeri ini di belakang Bang Fuad ini, Sir Alex Ferguson way. Kalau Sir Alex masih melatih, ini pertanyaan. Kalau Sir Alex masih pelatih, Bang Fuad, siapa kapten MU sekarang? Bruno. Lah kan baru masuk. Dia itu juga jadiin Cantona kapten setelah 2 musim kalau nggak salah ya. Ya. Lupa aku. Ya, kalau nggak salah gitu. Tapi musim kedua. Musim kedua ya jadi kapten karena sebelumnya kan Bruce. Nah, kenapa Bruno? Karena nggak ada lagi figur yang pas sih saat ini. Jadi yang sekarang pun itu nggak pas? No, belum. Harry belum. Meskipun dia orang Inggris, gitu ya? Ya, tapi kan di United tidak ada keharusan kapten itu harus orang Inggris, Bang. Bang. Ya kan? Cantona kapten. Kemudian Evra pernah jadi kapten. Vidic pernah kasih kapten. Roy Keane salah satu yang terlama. Jadi tidak ada obligasi karena lu warga negara Inggris terus lu jadi kapten. Enggak juga. Enggak juga ya. Di mana-mana sekarang begitu ya. Yang penting kemampuan yang betul. Kecuali mungkin di Italia kali, Bang. Mungkin di Italia masih. Kayaknya rata-rata kapten masih Italia di sana. Masih budayanya beda. Iya, nah, budayanya beda kan. Tio, kalau Sir Alex Ferguson masih melatih di MU, kira-kira menurut Tio Nugroho siapa kapten MU? Saat ini? Ya. Gue sih sama, Bruno Fernandes. Ya. Karena ya sekarang suka nggak suka Bruno yang membuat United seperti sekarang. Ya. Nggak ada lagi. Kalau gue bilang gue setuju sama Bro Fuad, Bruno Fernandes. Kalau nggak mungkin Rashford. Tapi pilihan kedua Rashford. Nah, Rashford kalau menurut aku terlalu spoil. Kenapa Bruno satu lagi main mungkin karena passion-nya sih Bang Wes. Kalau De Gea kan pemain paling utama. Iya. De Gea out. Sudah waktunya keluar dari United. Musim depan Bang Wes. Jangan didengerin dulu Mas Tio, jangan didengerin dulu. Jadi gajinya kemahalan, Bro. 7 miliar rupiah aku ngitung 7 miliar rupiah per minggu gaji De Gea. Bang, jangan dihitung gaji orang, Bang. Cemburu kita nanti. Itu aku bilang, ini kalau beli kerupuk gimana caranya ya? 7 miliar. Bang, beli ongol-ongol, Bang. Beli ongol-ongol. Banyak kali, Bang. Betul. Terlalu tinggi. Dan pemain paling tinggi sekarang kan ya. Aku pikir kapten lah kalau kayak gini. Harusnya ya. Enggak juga. Kane lu bukan pemain dengan gaji tertinggi pada saat jadi kapten. Ya, maksudnya itu pun dengan Vidic kan gitu. Ngasih ban kapten, pemain termahal itu kan biar bebannya nambah. Justru kalau misalnya secara psikis dia tidak kuat, bobrok Bang, hancur Bang. Iya, macam Pogba itu kan salah satu alasan dia nggak bisa perform menurut aku ya karena nggak kuat aja mentalnya itu anak untuk jadi tumpuan. Itu menurutku. Kita nggak usah ngebahas Pogba karena gue salah satu orang nanti yang aku emosi kecewa. Bang, marah-marah aku. Gak usah dibahas juga, Januari juga pergi nanti. Iya, kalau bahas Pogba marah-marah nanti aku. Iya. Gajinya pun tinggi juga itu kalau beli. Tuh kan abang bahas kan? Kalau beli tahu isi Medan, Kampung Keling enak tuh. Iya, yang di hari-hari di dekat Ismansa tuh, mantap kali tuh, udah banyak. Kalau menurut Tio Nugroho, sejak Tio Nugroho menyukai MU, siapa kapten terbaik di eranya Tio Nugroho sebagai fans MU? Gue suka MU karena Eric Cantona, jujur. Jadi gue mencintai MU ya, bukan suka aja ya. Itu Eric Cantona. Jadi gue rasa dia salah satu kapten yang terbaik. Yang meskipun dia tidak lama menjadi kapten di United. Tapi gue rasa salah satu tim sebesar United, tim yang punya supporter paling banyak di dunia, itu memang harus punya kapten berkarakter. Yes. In positive way ya karakternya. Ya, dan yang bisa memegang ruang ganti. Karena masalah United adalah ruang ganti.
ruang ganti harus dibenahi oleh seorang kapten yang bisa menetralkan segala masalah. Semua pemain bintang, semua ingin juara. Dan tekanan tinggi banget, apalagi saat ini. Ini tekanan tinggi banget, ruang ganti. Ada masalah Pogba lah, ada masalah Ole out lah, ada masalah Glazer lah, ada masalah banyak ini sebetulnya. Jadi buat gue, kapten berkarakter yang dimiliki United, ya sejauh ini yang gue suka ya, di era Sir Alex di era Sir Alex, Erik Cantona. Kedua, Roy Keane. Oke, gua belum masuk ke pertanyaan urutan karena gua nanti akan minta 3. Oke. Siapa kapten terbaik selama Fuad sebagai fans Man United? Cantona, Bang. Masih Cantona. Walaupun tipis antara dia sama Keane ya, tapi alasannya adalah dia dibeli Sir Alex sebagai jembatan untuk pemain-pemain lama dengan pemain muda plus memberi karakter kepada itu tim. Itu fondasi awal. Jadi, dan terbukti kan dia bisa membimbing anak-anak class of 92 gitu ya, even Ole gitu kan. Jadi, ya dia kapten terbaik United sampai saat ini. Yang pernah aku lihat ya dari 92 lah, dari 91 aku nonton. Gitu, kalau bikin peringkat 3 kapten terbaik MU menurut Muhammad Fuad? Cantona, Keane, sama Gary Neville. Oh, Gary Neville ya? Gary Neville, Bang. Oke. Kenapa? Kalau Cantona, kita semua paham. Roy Keane, kita semua bilang ini kapten terbaik yang melindungi timnya. Ya, kalau kita paham. Kalau Gary Neville alasannya apa, Bu? Hampir sama dengan 2 orang di atas, Bang. Kalau mungkin Abang ngelihat benang merahnya, aku kan orangnya pemarah. Abang bilang aku tukang berantem, ya kan? Bukan aku yang bilang, Tio yang ngomong. Oh ya, Mas Tio gitu ya. Jadi emosi yang mereka punya itu yang menghidupi tim. Neville itu main tidak pernah 50, 60, 70, 80, 90, even 100, 110% dia bisa kasih buat tim. Dan dia jadi contoh. Dia tahu dia nggak punya skill bagus gitu ya. Dia menimpalnya dengan kerja keras. Jadi kenapa aku pilih Gary Neville di urutan ketiga kapten terbaik yang sepanjang aku tahu di United gitu ya. Ya karena passion dia melebihi segalanya gitu loh. He never give up dan nggak pernah ngasih setengah-setengah buat timnya, enggak. Dan itu yang diperlukan oleh sebuah tim. Ya, apalagi saat ini ya. Iya, itu kenapa kalau tadi pertanyaan awal Bang Wes aku lebih milih Bruno karena passionnya terus emosinya dia gitu. Lu nggak akan bisa diam cuma ngelihat temen lu diintimidasi segala macam gitu loh. Ya. Itu yang lu perlukan. Kalau nggak ya tim tuh macam main sayur jadinya. Jadi ingat Roy Keane, Patrick Vieira jadinya. Yes. Dan mungkin saat ini di Inggris hampir tidak ada lagi kapten yang model mereka, Bang. Hampir dulu even City punya company kan yang sangat sangat emosional, total gitu ya. Sekarang kaptennya City De Bruyne dia. Ya skill sih oke, nggak ada yang salah dengan dia skillnya, tapi when it comes to passion terus emotion yang mereka punya menurut aku sih jauh company lebih oke. Ya, mungkin itu pembahasannya memang Nanti. Premier League-nya yang sekarang kehilangan sosok pemimpin kapten. Betul, bukan MU doang gitu ya. Bukan ini semua. Dan mungkin karena bakat-bakat seperti itu lagi kurang kan. Mungkin ya. Kalaupun ada sekarang pemain sepak bola rata lebih stylish kan, Bang. Ya, let's say dari Timo Werner, Jadon Sancho yang orang bilang gitu loh. Even di Italia gitu, Sandro Tonali yang digadang-gadang bagus segala macam, bukan tipe yang seperti Gattuso gitu atau tipe seperti Totti gitu ya gitu. Jadi mungkin memang bakat sepak bola itu akan ada masanya nurun gitu ya. Itu gue demen tuh. Gue demen Totti di bawah-bawah, demen. Ganteng banget loh, bro. Ancingan masuk. Enak ya, Bang? Enak banget. Aku tahu siapa lawan bicara aku. Fase seperti aku jadi kayak gini. Fase seperti bulu tangkis Indonesia menantikan lahirnya Susi Susanti, nggak lahir-lahir lagi. Betul. Jauh kan, karena ya itu tadi sama kayak dunia. Dulu pernah punya Pele, Maradona, nunggu berapa lama sampai muncul seorang Messi dan Ronaldo. Ya. Walaupun di jembatan itu ada Zidane, ya, ada Del Piero, ada let's say Platini, tapi kan yang hampir menyamai level itu kan nggak ada. Ya. Karena kan memang ya menurut gue emang begitulah hidup, lu tidak selalu ada siklusnya kan. Gitu. Ya sama kayak timnas sepak bola Indonesia,
segitu lama punya generasi bagus. Itu bisa bertahun-tahun kita bahas kalau itu. Oke, stop. Susanti udah paling betul tadi, Pak. Udah Susanti aja contohnya, biar berhenti di situ. Betul, siap. Tio Nugroho, 3 kapten. 1 pasti Eric Cantona, kedua Roy Keane, ketiga gue Vidic. Kenapa? Vidic. Oke. 1, Vidic 2, 3 kita aman. 3 kenapa? Vidicnya karena gue selalu suka kapten itu pemain paling belakang ya. Dia bisa membaca semua permainan lawan dengan baik, dia punya kepemimpinan. Setahu gue selama gue nonton Vidic, berapa kali ya, kepala ada bocor, dia tetap mau main gitu. Passion untuk menang The Red Devils itu ada di dia, dan memang pantas. Dan bagaimana gue pernah nonton di Old Trafford, orang menyanyikan Vidic itu yel-yelnya luar biasa. Cinta banget sama Vidic. Dicintain banget, padahal orangnya memang pemain belakang yang kaku orangnya, jarang dia komentar, dan memang hidupnya untuk sepak bola, dan itu United butuh itu, bukan macam Harry Maguire gitu yang nggak bisa apa-apa. Mending Hamka Hamzah sekalian, bagus punya passion, kapten andalan gue di Indonesia. Panjang nanti ngomongnya. Oke. Nah, nanti Hamka bikin undang buat YouTube lagi nanti buat ini. Oke. Kami diundang lagi. Kalau kita lihat ya, Harry Maguire kapten. Ya. Back, Vidic. Ya kan? Kalau kita mundur pertama Steve Bruce. Yes. Rio. Ya. Berarti kan banyak sebenarnya kapten MU di belakang ya. Ya. Gary Neville. Dennis Irwin juga sekali-sekali. Belakang lagi. Ya. Pemimpinnya banyak di belakang. Tapi musim ini belakangnya kok kehilangan giginya MU itu ya gitu. Nah, kalau menurut Fuad, apakah ini strategi yang sedang salah atau mencoba-coba mengubah kepemimpinan karena Ole bukan Sir Alex yang bisa memilih main suka-sukanya dan datang? Apakah ini sebuah transisi? Iya, karena kan ya kayak tadi aku bilang sebenarnya ini siklus gitu loh. Tidak akan ada satu tim yang bisa konsisten bertahan 30, 40, 50 tahun di level teratas terus. Akan ada masanya dia digantikan oleh tim lain. Kan gitu. Barcelona sebelum juara Champions 92 juga mungkin di Eropa tidak terlalu terdengar namanya. Kan kasar di bawah. Gitu. Naik 92, turun juara lagi. Pun Madrid, pada saat mereka ngejar gelar ke La Decima, kalau nggak salah itu kan cukup lama Bang Wes. Lama, ya. Iya kan? Sempat di ayam-ayamin Milan di Champions 88-89 kalau nggak salah gitu loh. Nah, pun United, setelah lu diberkahi oleh bakat-bakat yang luar biasa, dan kebetulan itu under Sir Alex, gitu ya, saat ini lu kesusahan untuk ngebangun itu lagi. Karena sedikit pasti ada beban di penerusnya, Bang Wes. Pasti. Itu yang nobody can fit somebody's shoes. Nggak semua bisa cocok di apa yang dipunyain orang lah gitu kasarnya. Ya. Jadi menurut aku ini memang masa transisi yang memang lu harus sabar-sabar sebagai fans United gitu loh. Karena belakangnya sendiri kalau tadi kayak kata Bang menurut aku justru sebenarnya ada peningkatan dibanding 2 musim lalu. Musim lalu mereka kebobolannya udah mulai membaik loh. Musim ini malahan di luar hasil lawan Spurs cukup bagus. Hampir mungkin cuma 1 kebobolan per partai. Sebelum lawan Spurs ya kita cerita ya. Kebobolan paling gede itu. Iya. Paling gede itu kan di liga itu sama waktu lawan Palace, kebobolan 3 partai awal. Setelah itu kan kebobolan 1, mungkin 2 kemarin lawan Southampton ya kalau nggak salah. Jadi maksud aku kan masih oke. Masalahnya sekarang adalah United kan ini brand besar. Jadi small mistake you make ya akan di blow up terus-terusan sama media segala. Jadi ya lebih terlihat bobrok jadinya gitu. Sementara Harry Maguire sendiri kalau dilihat secara statistik dia masih punya beberapa aspek keunggulan loh. Let's say aerial duel dia masih menang. Jadi bukan pemain yang cupu-cupu amat gitu loh. Cuma karena karakter dia tidak seperti kapten United zaman dulu di belakang yang kayak tadi kata Mas Tio, si Vidic sampai kepala bocor masih main, Steve Bruce gitu kan, Jaap Stam gitu ya. Tapi idola gue dong, Brian Robson. Tapi kan di gelandang, tengah. Kapten Marvel, iya kan, gitu. Jadi pakai 7 loh bang. Karena itu. Jadi Nah jadi maksud aku balik lagi tadi, Harry Maguire bukan pemain yang buruk-buruk amat, cuma karena dia main di United dengan harga yang besar, setiap kesalahan yang dia bikin akan terus-terus jadi sorotan orang dan seolah itu a huge mistake gitu loh. Kalau dia main di Leicester dia bintang. Iya, karena tekanan tidak sebesar di United gitu loh. Kan dari Leicester dia bisa bawa Inggris sampai semifinal, dia masuk ke situ.
bebannya juga bertambah di sini kan, di klub besar. Betul. Ada pula di tanganmu ini itu beban kapten, dan dia baru main 1 musim. Kan gitu. Jadi menurut aku dia bukan pemain yang seburuk yang orang kira, karena kalau dilihat catatan statistik sebagai pemain belakang dia cukup impresif gitu ya. Cuma memang tekanan yang terlalu besar, overexpose terhadap dia, itu yang bikin dia jadi kayaknya katro gitu. Itu menurut aku, Bang. Dan ini benarnya transisi. Iya. Nah, kapten ke depan MU tadi ada Bruno. Tapi kalau kita ngomong Bruno secara karakter, Tio, jauh sekali komparasinya kalau dibandingkan dengan 3 pemain kapten pilihan tadi kan. Eric Cantona, Roy Keane, entah itu Vidic, entah itu Gary Neville. Nah, ke depannya, karena gue yakin ini akan ganti kapten. Kalau gini-gini terus lu selesai. Karena nggak ada perwakilan pelatih di dalam, dan dia menjadi wakil leader anak-anak. Leader atau singanya tim untuk menghadapi lawan. Nggak ada. Nah, menurut Tio Nugroho, berapa lama ini akan terjadi? Apakah Bruno akan sanggup menanggung beban itu? Oke, kalau boleh gue tambahin dulu, gue nggak terlalu suka dengan masalah saat ini adalah transisi ya. Karena setiap sepak bola itu ada zamannya. Sir Alex 27 tahun. Siapa sih yang bisa keluar dari sebuah kebiasaan 27 tahun gitu. Siapapun pelatihnya sulit. Ole ini sebetulnya sudah sebagai penyelamat. Dia sudah bisa membenahi banyak hal dengan materi pas-pasan seperti ini. Dengan banyak masalah yang ada di United saat ini. Ini bukan materi yang dia pilih. Ada banyak yang dipilih tapi tidak dikasih oleh sang owner. Itu. Jadi kalau untuk Bruno itu adalah sebuah gift dari yang Maha Kuasa untuk United sebetulnya. Dapat pemain seperti ini di tengah keringnya kreativitas. Dan dia pemain yang memiliki cara bermain yang bisa merubah situasi. Dan sayangnya memang seperti yang tadi Bro Fu katakan, United saat ini dalam masa-masa yang sulit. Pemain yang bagus saja bisa kelihatan jelek. Atau dibilang jelek kalau bermain di tim terbaik, tim level tinggi ya. Kalau Harry Maguire buat gue memang sebetulnya bukan pemain yang bagus, biasa aja. Dan memang bukan pantas untuk United. Dan dengan harga segitu gak pantas tuh. Ya, harganya nggak pantas untuk segitu. Dapat yang lebih bagus tuh seharusnya gitu. Cuma memang kalau bicara kapten, gue nggak bisa melihat ya Bang, ada kapten selain Bruno Fernandes yang bisa full package, lengkap untuk main bagus, punya passion, bisa memimpin, cetak gol, beri assist, semuanya, beri kemenangan, dan dia terlihat banget. Dia pemain baru musim kedua, tapi bisa dikatakan 1,5 musim lah ya. 1,5 malahan. Ya, ini musim kedua buat dia secara nggak langsung kan. Tapi setiap abis cetak gol kayaknya dia doang kayak yang paling semangat ambil bola lagi, balik lagi ke tengah, ayo. Kita udah menang tapi pengen nambah lagi gitu. Nah, terlihat yang bawel di lapangan kalau pertandingan tuh dia gitu. Nah, kalau siapa yang bisa menggantikannya tadi kenapa gue bilang Rashford? Karena dia salah satu anak akademi yang memang asli situ, dan dari sekian banyak nama selain Rashford nggak ada, Bang. Tapi kalau McTominay, sorry to say. Tapi dia tidak banyak ngomong, Bro Fu. Tidak banyak ngomong dia. Kalau menurut gue sih Rashford nggak banyak ngomong ah. Siapapun pelatihnya. Tapi gini, United akan bagus kalau Ole tidak dipecat. At least sampai 2 tahun lagi. Membangun United ini sulit. Kasih dia duit, kasih dia pilihan pemain, khususnya lini belakang. United akan jadi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Klopp 4 tahun loh. Tema yang tadi Tio katakan itu kan sangat menarik dibahas ketika sepak bola tidak lagi mengenal arti kesabaran. Ya. Ya kan, pelatih semusim 2 musim selesai. Kalau lu nggak, even setengah musim kelar. Ya, dan begitu kejamnya sepak bola sekarang ini kan dengan benar. owner-owner yang berganti bukan lagi punya DNA klub dari itu tahun-tahun. Nah, itu mungkin akan boleh tuh suatu waktu kita membahas di T10 TV juga boleh tuh kita bahas bagaimana ini ya, atau di Porsalang kita bahas itu. Kita bikin trilogi di Kaskus, di T10 TV, sama di Porsalang, bagus tuh trilogi. Betapa kejamnya sepak bola sekarang, tidak punya lagi arti kesabaran. Oke, thank you banget Bang Fu.
Kak Tio, untuk bincang-bincangnya di Canda Bola, kita bahas lagi tema-tema menarik yang mungkin bisa dan semoga dan saya yakin bisa memberi pencerahan kepada orang-orang. Jangan hanya nonton sepak bola, tapi yuk dalami sedikit aja, nggak usah dalam arti sisi lain dari sepak bola itu. Karena bisa ini kentang bang, kentang belum puas nih ngomong United, kentang banget nih. Ais, kita bisa bikin tema berikutnya. Supaya kita bisa memberikan pencerahan kepada, mungkin kita bahas Pogba, mungkin kita bahas De Gea dengan gaji 375.000 pound per week. Ada satu pemain bang, Martial, kesukaan dari Brofu tuh, Martial. Oke, thank you ya. Sampai jumpa lagi. Thank you Bang Wes sudah diundang. Thank you. Terima kasih. Good luck. Bye.